Halo, balik lagi di seputar Revi. Jadi di video kali ini gue bakal bahas dan ada yang mau minta untuk upload lagi untuk updatean akuariumnya. Dan tadinya akuarium gue itu adalah sebagus ini, masih lengkap dengan karang-karangnya, terus masih lengkap ikan-ikannya juga bagus, lampu-lampunya juga bagus ya. Dan untuk nanti di akhir video ataupun nanti di tengah-tengah video bakal gue kasih lihat untuk kondisi akuarium gue yang sekarang itu seperti apa. Kayak gitu, oke. Jadi tungguin aja videonya dan tonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe juga untuk video seputar Revi. Karena nanti bakal berganti ya. Untuk hobi kali ini tuh gue sedang membuka kedai. Jadinya gue nggak upload lagi untuk video ikannya. Jadi mohon maaf banget buat kalian yang udah nungguin juga ya untuk video updatean ikan lautnya. Tapi tetap kok, nanti kalau agak senggang, kalau udah kedainya jadi, bakal gue upload juga untuk kalian kayak gitu ya. Oke, jadi untuk ikannya waktu masih baru tuh masih bagus ya. Dan untuk kondisi yang sekarang yaitu adalah nih seperti ini. Ya sudah berlumut ya tuh kan. Nah ini kalau kalian lihat nih sudah lumutan tuh. Gue belum ganti-ganti ya untuk filternya juga belum diganti. Terus gue belum bersihin lagi tuh. Kalian kalau apa namanya ya, miara ikan ya harus latihan juga. Ini emang belum aja gue bersihin. Biasanya gue bersihin. Sekarang ini udah mulai sebulan sekali ya. Nah untuk kondisi filternya juga udah mulai apa namanya nih, tuh udah mulai kotor. Jadi nanti bakal gue bersihin juga untuk kali ini. Jadi kalian tungguin aja untuk updateannya. Nanti bakal gue update untuk pembersihan filter. Jadi untuk sekarang ini agak ya nggak ada ininya lagi ya, karangnya lagi, tapi ikannya masih lengkap. Ini masih ada si siapa namanya, si biru ini, ikan dori. Terus di sini seperti biasa tuh Nemonya masih hidup ya. Ini udah hampir 3 tahun. Jadi gue miara apa 2 tahun ya, nah, sekitar segitulah ya. Ini masih awet. Jadi untuk yang di bawah udah meninggoy. Untuk akuarium yang kecil nanti bakal gue kasih tahu, karena itu sering banget untuk mengisi air baru ya. Jadi sering banget menguap untuk airnya. Jadi gue agak males kayak gitu, karena nggak apa sih sempat lagi gue untuk ngerawatnya ya, karena gue udah bentrok banget ini sama kedai kayak gitu. Nanti bakal gue lihat kalau kalian mau usaha kopi juga, nanti gue bakal lihat, gue liatin ya untuk kedai gue yang udah gue bikin untuk kalian kayak gitu. Oke, jadi kita bakal bersihin dulu untuk akuarium yang ini ya. Udah lama banget udah nggak gue bersihin nih, jadi gue bersihin dulu. Oke, jadi tonton videonya sampai akhir. Jangan lupa juga di share ke teman kalian. Oke, biar video ini bermanfaat juga buat kalian. Oke, ini untuk pembersihinnya sebenarnya udah karat ya. Di sini gue mau ganti sama yang baru, cuman gue lupa naruh obengnya itu di mana ya. Jadi gue pakai yang ada aja dulu ya. Ini harusnya gue pakai silet yang baru untuk bersihin kotoran-kotoran ataupun lumut-lumut hijaunya ya gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Ini kalian juga bisa pakai yang lama juga masih bisa tuh. Nanti kalian sering begini ya. Jadi lumut-lumut hijaunya nanti bersih lagi. Tuh. Nanti kalian bisa cek untuk pembersihannya. Oke. Oke teman-teman, ini udah gua bersihin dan tadi gua udah pakai ini ya, apa namanya, pisau yang tadi gua kasih tahu ke teman-teman buat ngebersihin kacanya. Jadi dia lumut-lumutnya ini ketarik ya. Nah kalau teman-teman udah ngelihat
ada air yang seperti ini nih, kayak pelembungan, ini tuh bikin ikan tuh takut ya. Jadi teman-teman harus cek ini untuk tangki belakangnya, ternyata itu kurang airnya. Dan buat informasi juga, air ini tuh udah hampir setahun ya kalau nggak salah deh. Ini nggak gue isi air laut lagi nih, gue nggak tahu kenapa. Dan kalau gue cek untuk dari tingkat garamnya ya, nih tingkat garamnya pakai garometer atau apa ya, hidrometer ya. Nih tingkat garamnya tuh kalau teman-teman lihat tuh masih di atas 30 tuh. Masih di atas 30. Jadi garamnya itu masih banyak banget. Garamnya masih tinggi. Jadi kalau menurut gua ini nggak usah lagi dikasih air laut. Karena tingkat garamnya tuh masih di atas 30. Tuh 36-an ya. Jadi teman-teman harus cek juga kadar garamnya. Kalau misalnya kayak gua gini, airnya nyusut, nggak usah perlu tambah air laut lagi. Udah hampir setahun sih gua isinya tuh air keran aja biasa, ataupun kalian bisa air tanah juga bisa masukin aja kayak gitu ya. Jadi ini bakal gue masukin untuk air tawarnya. Ini udah setahun ya nggak pakai air laut lagi, tapi masih cukup aman sih. Ikannya masih hidup aja ya. Dan ini wajib buat isi air lagi karena udah membuat suatu gelembung ya. Oke, kita bakal isi lagi untuk airnya. Oke, kita udah isi airnya sebatas ini aja. Ini air tawar. Jadi karena tadi kalian udah ngecek, ini alatnya apa ya, hidrometer ya kalau nggak salah ya, gue lupa. Untuk cek kadar garam. Nanti kalau misalnya sebenarnya ya bagusnya itu ada di angka 34. Tapi karena gue males untuk gak nambah-nambah air lagi, jadi kalian bisa cek untuk tingkat kadar garamnya ya. Kalau menurut gue nyusut itu belum pasti airnya itu habis gitu. Jadi kalian bisa tambah air tawar lagi. Oke, karena ini kadar garamnya tinggi, ini kalian bisa cek tuh. Tuh, oke, ya hidrometer ya, sorry. Di sini ternyata tulisannya tuh hidrometer. Tuh, kalian bisa cek di situ. Ya cek di angka 28 tuh, masih tinggi ya untuk kadar garamnya. Biasanya di angka 24 sampai 25. Tapi karena ini masih tinggi untuk kadar garamnya, jadi kalian hanya cukup tambahin air tawar aja kayak gitu ya. Kita tunggu sampai airnya bening. Ini airnya bening, nanti bakal kita ganti filternya gitu ya. Jadi biar tambah sehat untuk ikannya. Ini kan Nemonya udah hampir 2 tahun apa 3 tahun ya, nggak mati-mati, jadi hidup ya terus ya. Karena menurut gue sih bakterinya ini cukup baik berkembang biak di dalam akuariumnya. Jadi ya ikannya cukup bertahan cukup lama ya kayak gitu. Tapi untuk karang-karangnya udah mulai pada mati. Jadi kita tungguin aja untuk akuarium ini sampai bersih ya. Oke. Oke, sembari kita nungguin, ini gua punya kalian boleh pakai ini untuk nanti filternya, media filternya. Jadi kalian potong aja 2. Kalau kalian punya media filter seperti ini, kalian bisa potong 2. Nanti kalian bisa masukin pakai aja 1 ya, nggak usah banyak-banyak. Nanti kita bakal kasih cuka juga untuk penghilang nitrat di dalam akuariumnya. Oke, kita bakal masukin ke dalam sana. Oke. Oke, untuk kampas yang lamanya kita ambil aja dulu. Oke, lalu kita ganti sama kampas yang baru. Oke, udah selesai kayak gitu. Kita tunggu aja sampai airnya bening lagi. Untuk teman-teman, untuk mengurangi nitrat, biasanya gue pakai cuka ya. Ini adalah biang cuka. Ini gue pakai di sekitaran 5 tetes ataupun 6 tetes boleh. Kalian taruh di filternya aja. Jadi jangan langsung ke tangki mentengnya ya, ataupun tangki utamanya. Ini kalian bisa pakai untuk mengurangi nitrat. Ini bau banget ya untuk cukanya. Jadi kalian bisa pakai di sini untuk awal-awal kalian bisa pakai 5 tetes aja. Tapi karena ini udah mulai lama, gue pakein sekitaran 10 tetes, oke? Jadi ini baik untuk nanti perkembangan nggak ada jamur ya, kayak gitu. Nitratnya juga berkurang, jadi ikan pun menjadi sehat ya, kayak gitu. Oke. Jadi jangan lupa untuk kasih cuka biangnya ke dalam akuarium laut.
Tada, ini adalah hasil dari kita tadi bersih-bersih ya. Jadi nggak terlalu banyak yang buat dibersihin, tapi ini udah kinclong banget dan enak banget buat dilihat. Jadi buat kalian kalau mau miara ikan laut nggak usah ragu, jadi kalian coba aja dulu. Yang penting cyclingnya bagus. Nanti kalau udah cyclingnya bagus, terus nanti airnya udah juga bagus juga, nanti kalian bakal seperti ini ya. Ini udah 3 tahun kalau nggak salah ini gue buat akuariumnya. Jadi ikannya ini aja ya. Karena ikannya ini nggak bisa ditambah, kalau ikannya ini ditambah, ini dia punya teritori sendiri di bawah. Dia punya teritori lagi di sana, dan si ini nih dorinya ini dia punya teritori di sana, jadi nggak bisa ditambah lagi untuk ikannya. Jadi gue ingetin lagi buat kalian yang mau ikan laut, jadi pastiin dulu ikan yang bakal kalian beli itu adalah ikannya gitu aja, nggak bakal bisa ditambah lagi, dan nggak bisa buat kalian nambah di tengah jalan. Pasti kalian dikejar-kejar nih ikannya sama ini, biarpun ikannya sebesar apapun, pasti kalian ketika kalian nambahin nanti pasti dikejar-kejar sama ikan yang udah di wilayahnya masing-masing, karena karakteristiknya buat ikan laut ini biasanya itu adalah teritori. Jadi kalian wajib mengetahui untuk karakter dari masing-masing ikannya. Oke, ini aja buat video kali ini. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe juga untuk channel Seputar Review. Nanti bakal gue kasih lihat untuk video ataupun gue lagi usaha untuk kedai kopinya. Nanti bakal gue review untuk di video selanjutnya aja. Oke, untuk video ikannya seperti ini aja dulu. Nanti kita bakal lanjut lagi untuk nextnya bakal gue bikin apa untuk akuarium ini. Nanti kalian komen aja kalau kalian mau tanya-tanya ya untuk seputar ikan laut ini. Oke, sekian dari gue. Jangan lupa like, di komen, dan di subscribe juga untuk channel Seputar Review. Dadah.